Halo viewers Orami Buka-Bukaan, kembali bersama dengan saya Liza Marili Japri. Tapi hari ini spesial banget karena ngobrol-ngobrol saya hari ini dipersembahkan oleh Baby Huki. Nah, kalau sudah ngobrolin Baby Huki, pasti kita akan berbicara tentang pengasuhan, tentang orang tua gitu. Dan hari ini yang kedatangannya adalah seorang ibu muda, mama muda banget dengan 2 anak yang luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Ardina Rasti? Ya ampun, mama muda banget ya dengan 2 anak laki-laki. Satu yang pertama usianya 3,5 tahun. 3,5 tahun. Yang kedua Ya hampir setahun. hampir setahun. Terus dengan kegiatan sehari-hari sekarang gimana, Rasti? Ini kebetulan baru mulai berani beraktivitas lagi. Kenapa? Jujur kemarin selama pandemi tuh agak deg-degan. Oh, oke. Terima kasih sudah menyempatkan datang kemari Kehormatan ngobrol-ngobrol. buat aku. Terima kasih udah ngundang aku. Sering denger sih cerita tentang Rasti, tapi pengen denger sendiri asal muasal gitu kan, awalnya cerita kamu kemudian terjun ke dunia selebriti tuh gimana sih, Rasti? Aku tuh dari umur 13 tahun awalnya juara 2 Gadis Sampul dulu tahun 99. Itu memang niat ikut atau Enggak, tiba-tiba karena ada aku terlalu tomboy. Jadi mama daftarin aku untuk itu, terus kaget juga bisa juara 2 tuh, kaget banget di usia 13 tahun waktu itu, masih peak banget. Terus dimana sebenarnya alumni majalah Gadis semuanya biasa arahnya lebih ke model pemotretan dan model catwalk ya. Aku tuh dulu pendek, hitam, giginya jelek dan lain-lain. Pokoknya secara fisik tuh ngeliat bukan kamu model sekarang tuh banget. kayaknya beda banget gitu ya. Dan doyan banget outdoor activities banget, aku basket dan lain-lain, jadi emang hitam banget. Jadi selalu dibilang nggak cocok gitu. Jadi aku ngerasa kayaknya arahnya bukan ke sini. Ternyata aku tuh suka banget nyiptain lagu, aku suka nyanyi, dan aku suka acting ternyata. Jadi akhirnya aku ke arah itu, dan sepertinya arah yang benar gitu. Jadi masa kecil itu banyak dong didampingi sama orang tua gitu kan. Bahkan tadi kamu mengatakan bahwa ibu yang pertama kali masukin ke Gadis Sampul gitu ya. Benar. Sosok ayah dan ibu gimana di mata seorang Rasti gitu? Kalau ayah tuh seperti ayah kebanyakan yang nggak pingin anak gadisnya ke dunia entertainment ya kayaknya. Berapa sih? Anak satu. Dari? Aku ada kakak, tapi jauh banget bedanya 7 tahun. Oh, oke. Terus jadi si ayahnya agak protektif jadinya. karena mamaku dulu di dunia seni juga, jadi dia kayak nggak mau punya istri dan anak semuanya nyemplung di dunia seni gitu. Cuma ternyata kayaknya darahnya ngalir dari mama, jadi lanjut terus. Kalau sosok ibu? Kalau mama tuh orang paling kreatif yang pernah aku lihat. Maksudnya dia nyanyi iya, dia acting juga, terus dia seorang sutradara dan produser juga. Jadi kayaknya itu kali yang membuat aku punya minat di dunia acting gitu. Jadi kamu banyak diskusi sama mama dong paling tidak berkaitan dengan karir kamu. Iya, gitu dan kan, serunya kerjaan. mama tuh kritikus sejati banget. Jadi kalau orang mikir enak banget ya ibunya di dunia seni juga, enggak, dia malah yang paling ngeritik aku paling pedes selalu gitu. Contoh gitu, yang paling kamu ingat sekarang nih yang kayaknya tapi akhirnya bener juga ya kata mama nih gitu. Kayak waktu itu kan film pertamaku film Virgin dulu ya, 2004. Gitu. Dia baca skenarionya kan gitu. Sebelum kamu oke kan? Pas aku kepilih. Jadi dia tuh nggak pernah ngantar casting dan lain-lain, tuh nggak pernah sama sekali gitu. Dia baca gitu, kamu jadi ini, iya, perannya bagus nih gitu. Pas lagi premier semua kayak bagus gitu. Dia cuma yang kayak sebenarnya masih bisa jauh lebih baik gitu, atau biasa aja actingnya yang kayak gitu-gitu atau gimana. Jadi senangnya dia jujur banget gitu, walaupun nyelekit tapi jujur banget gitu. Terus misalnya nyanyi juga kayak kayaknya kurang deh gini, tapi itu malah bikin aku jadi apa ya, termotivasi. Oh, oke. Dan pola pengasuhan ayah dan ibu, papa dan mama ini kemudian diterapkan ke anak-anak nggak nih? Enggak Sisi sih. parenting apa yang kamu ambil dari mereka? Yang aku ambil kalau papa tuh dulu sama kayak aku sekarang kali ya, dia fokus banget ngurus anak dari kecil. Jadi maksudnya dia nggak mau lepas ke siapapun gitu. Kalau papa, kalau mama malah sibuk banget dulu. Jadi karena mama lagi sibuk-sibuknya, aku waktu kecil tuh malah nggak ada sosok, maksudnya sibuk banget gitu. Jadi jarang ketemu lah. Iya, akhirnya lebih banyak memori sama papa waktu kecil. Jadi aku pinginnya aku sama suami kita sebisa mungkin megang anak kita terus supaya
kita punya banyak memori sama mereka gitu. Wow, dan ini sefrekuensi dengan suami nih. Seneng banget bisa ketemu suami sefrekuensi kayak gitu. Pertemuan pertama kamu sama suami panggilannya apa sih? Ari tuh kebetulan dia acting juga kan. Orang tuh selalu nyangka kita cinlok, padahal kita nggak pernah syuting sama sekali bareng, sama sekali sedikit pun nggak pernah. Jadi ketemunya kita syuting di tempat yang sama. Ini agak klise sih, tapi kita ketemu tuh di musola. Selalu bertemu saat di musola. Jadi aku selalu melihat punggung dia gitu loh. Aku selalu lihat punggung dia. Jadi kamu lagi sholat nih, break gitu ya? Selalu kan kalau di lokasi syuting sholat rame-rame semua gitu. Jadi kalau ada beberapa tim dengan beda-beda judul FTV, masjidnya tuh satu aja biasanya kalau di studio. Jadi ketemunya di situ gitu. Selalu lihat sosok dia terus, nggak pernah absen. Jadi aku kayak, jadi cinta berawal dari punggung ya, bukan dari mata nih. Iya, siapa nih ya, selalu ada gitu. Sampai akhirnya nggak pernah tatap-tatapan juga. Akhirnya ketemu di ruang ganti gede lah ya. Artis tuh selalu di satu tempat juga gitu. Ngobrol, nyambung, nggak pakai pacaran gitu. Jadi orang selalu bilang, wah ini mah cinlok nih. Akhirnya nikah, sebenarnya enggak. Akhirnya cuma dekat, ngobrol-ngobrol. Dia bilang, aku pin ketemu orang tua kamu gitu. Langsung? Terus pas aku pikir mau kenal aja ya gitu. Ketemu mama langsung, iya tante aku mau serius. Tuh aku kabur langsung pas denger dia kayak gitu. Mama juga nggak kabur gitu, kaget gitu? Mama shock sih. Mama shock banget. Karena aku aja kaget, aku bener kan ke rumah mama gitu. Aku langsung naik ke lantai atas gitu, kayak oh my god dia ngomong kayak gitu. Terus kok akhirnya berlanjut, tidak ada, maksudnya ntar dulu, nggak bisa kita pacaran dulu, kamu sebegitu yakinnya? Karena mungkin pas kita ngobrol dan deket, ada satu titik di mana kita tahu bahwa kita sama-sama udah nggak pingin yang pacaran-pacaran. Oh, tapi memang sudah yakin banget tuh waktu itu? Jadi di usia 30-an menikah? Iya, nggak tahu ada momen di mana kayaknya, oh dia ternyata gitu. Maksudnya orang tua dadakan tiba-tiba ada laki-laki minta anaknya mau serius, itu nggak ada respon orang tua? Kalau mama lebih nanya-nanya ya, karena ibu-ibu kali ya, lebih nanya. Kalau papa setuju banget. Karena? Langsung nggak tahu deh mereka ngobrol apaan. Langsung on the spot? Iya, kalau kan kebetulan mama sama papa emang udah pisah ya. Jadi pas ke mama ribet tuh, mama nanya ini nanya itu gitu kan. Pas ketemu papa langsung ngobrol bentar, aku tinggal kan. Balik-balik gimana gitu. Papa bilang secepatnya lah, pokoknya udah secepatnya aja gitu. Jadi dari ngomong itu sampai akhirnya menikah berapa lama, Rasti? 6 bulan nggak nyampe. Dan udah kamu sama yakin? prosesnya. Kamu sudah yakin pada saat itu? Pada saat itu yakin. Insya Allah ya. Jadi kamu dengan sejarahnya membentuk Rasti yang sekarang, Ari dengan sejarahnya membentuk Ari yang sekarang gitu. Dan ini jadi kayak adonan yang klek gitu ya? Yang pas gitu buat anak-anak ya. Yeah. Tapi sepas-pasnya, setepat-tepatnya itu adonan ya. Tetap ada dong pasti konflik dengan suami, kadang-kadang argumen lah gitu. Pasti sih, karena itu kita kalian menyelesaikannya gimana? Ari tuh orang yang nggak pernah marah sama sekali. Kalau diajak argumen dia akan iya minta maaf atau gimana, tapi nggak pernah ngomel. Jadi aku capek sendiri kalau mau ngomel. Akhirnya ujung-ujung iya sebenarnya nggak usah ngomel, ngobrol aja bisa gitu. Oh, jadi selalu diakhiri dengan ngobrol aja? Iya. Kalau setelah hadirnya anak-anak nih, biasanya konflik lebih rentan terjadi. Yang satu pengen pola asuh seperti ini, yang satu pengen pola asuh seperti ini. Ada nggak proses-proses? Mungkin karena ini 2 anak laki-laki semua ya. Jadi bapaknya tuh kayak sering lempar ini lempar itu, lebih carefree. Dan aku kayak jangan diangkat-angkat atau jangan. Padahal dulu mamanya juga tomboy berat dan iya, tapi tetap aja kan ya. namanya nih kayak apa, dia naruh gubrak apa makanan juga dia lebih santai kan, nyobain ini tuh aku kayak tunggu dulu udah matang atau belum gitu. Aku tipe yang lebih kayak gitu. Nah kalau kayak gitu biasanya Arinya gimana? Kalau si mamanya udah bilang tunggu dulu gitu, manggilnya apa anak-anak? Mommy daddy. Oh, kalau maminya udah bilang nih ntar tunggu dulu gitu. Anak-anak sih lebih nurut ke aku. Jadi karena ibu selalu benar. Yang paling benar. Gitu. Jadi prosesnya biasanya adaptasinya seperti itu aja ya. Terus aku tuh lebih tipe yang suka baca forum, baca semua hal. Biasa gini, misalnya nemu di mana linknya kan aku kasih ke Ari. Terus dia di lokasi syuting gitu.
Udah baca belum? Iya. Emang apa paling bawahnya? Iya, ini artinya gini. Ngetes ya, ngetes. Sudah beneran baca belum nih? Tapi kalau dia nggak setuju, dia akan ngomong. Ya, tapi menurut aku nggak usah terlalu gitu banget, dia akan ngomong gitu. Oke. Wah, menarik banget hidup kamu. Nah, terus jadi kemarin banyak kan 2 tahun lebih banyak di rumah? Lebih banyak di rumah. Oke, dengan anak-anak gitu ya. Terus gimana tuh kondisinya di rumah, pandemi dengan 2 anak? Ini berarti baby pandemi nih ya? Bener. Berarti yang pertama lahir di fase pandemi juga? Enggak. Mendekati ya? Mendekati. Jadi tapi belum sempet jalan-jalan juga kali dia masih. Kalau yang anak pertama udah sempet traveling kemana-mana. Kebetulan keluarga kita tuh suka banget traveling. Oke. Nah, yang kedua nih drastis banget berubah. Aku merasa sangat kasihan sama bayi ini karena dia terlahir di pandemi ini, nggak tahu kenapa. Itu berlebihan banget. Aku kayak, aduh, kenapa sih kamu kasihan banget sih di seperti ini gitu. Terus aku itu kangen syutingnya berlebihan. Kangen banget tiba-tiba yang kayak kan, dan Ari ngerasa kayak oke, dulu tuh dia sampai 6 bulan dia fokus di rumah aja untuk ngurusin anak yang pertama gitu. Dia gantiin bedong, dia yang jemur, dia yang mandiin, dia yang ganti popok tuh dia, karena dia lihat aku struggle banget nyusuin. Karena aku masih kaget banget, ternyata prosesnya punya bayi tuh kayak gitu gini ya. Tapi yang kedua mungkin karena ada dia ngerasa kamu udah pro dong sekarang gitu. Jadi aku udah bisa tinggal ya gitu. Jadi dia nggak nyampe 3 bulan tuh dia udah mulai syuting lagi tuh. Di situ aku jealous banget. Kamu enak banget ya syuting, ketemu orang, ketemu ini, ketemu ada dunia lain gitu. Aku nggak gitu. Dan ini sekarang baby usia mau 1 tahun. Mau 1 tahun. Oke, saya tuh ada kebetulan bawa pengukuran untuk postpartum depresi nih, gitu kan ya, depresi pasca melahirkan. Ini kan udah mau 1 tahun berapa berarti dia sekarang? Sekarang 11 bulan. 11 bulan ya. Oke. Biasanya ini untuk mengetes sampai dengan 2 tahun kelahiran anak, gitu kan. Jadi pas banget nih. Kita coba ya. Yang pertama, dalam 7 hari atau terakhir ini 2 minggu deh gitu kan ya. Apakah Rasti bisa tertawa dengan jujur dan kemudian bisa ngelihat sisi lucu dalam kehidupan kalau lagi ada apa gitu? Yang pertama, bisa dong seperti as much as kayak dulu kok, sama banyaknya seperti dulu. Yang kedua, nggak terlalu banyak. Yang ketiga, sangat-sangat jauh berkurang atau tidak bisa sama sekali? Bisa yang pertama. Yang pertama. Oke. Kemudian, saya sudah punya kemampuan saat ini untuk melihat ke masa depan dan menikmati kehidupan. Sama banyaknya seperti dulu, lebih berkurang, jauh banget berkurang, sama sekali tidak bisa. Kebetulan minggu ini aku lagi menerima banyak hal baik, jadi yang pertama ya, kita ngeliat dari 7 sampai dengan 14 hari terakhir. Oke. Saya sering sekali menyalahkan diri saya untuk hal-hal yang gak penting, bahkan untuk hal-hal yang kecil-kecil yang salah. Sering. Ya, setiap saat, sering, gak terlalu banyak, gak pernah. Sering banget. Jatuhnya kemana tuh? Berarti yang pertama. Yang pertama tuh hampir selalu, yang kedua sering, yang ketiga gak terlalu banyak, yang keempat gak pernah. Hampir selalu. Oke. Kemudian saya sering kali merasa cemas tapi nggak jelas nih cemasnya kenapa ya gue ya gitu. Nggak pernah sama sekali, hampir tidak pernah, kadang-kadang sering. Oke. Udah mulai mengarah ke Tenang, belum, masih banyak. Saya sering kali merasa panik tapi juga dengan tidak alasan yang kurang jelas. Sering, kadang-kadang, hampir tidak pernah, nggak pernah. Kadang-kadang. Kemudian hal-hal itu sekarang gampang banget membuat saya iritasi gitu, kayak gitu kan, gampang baper, gampang marah, gampang sedih gitu, terus ngerasa kayaknya hal-hal tuh salah aja gitu semua ya. Hampir selalu, kadang-kadang doang enggak kok ada hal seperti itu, tapi saya bisa mengatasinya dengan baik, atau nggak bisa, saya selalu bisa mengatasinya dengan baik, jadi nggak ada masalah. Kadang-kadang. Oke. Saya lately nih, akhir-akhir ini sering merasa tidak happy karena saya merasa sulit tidur. Hampir selalu, kadang-kadang nggak terlalu sering, nggak pernah. Kadang-kadang. Saya sering merasa sedih atau kayak merasa miris akan kehidupan saya. Hampir selalu, kadang-kadang nggak pernah, atau bahkan pernah muncul tapi amat sangat jarang, atau nggak pernah sama sekali. Pernah muncul tapi amat sangat jarang. Saya sering sekali menangis akhir-akhir ini. Hampir selalu,
hampir selalu, cukup sering, hanya kadang-kadang nggak pernah. Pas awal ngelahirin sering, sekarang enggak sih? 7 hari, 7 hari enggak? 14 hari enggak ya? Oke. Kadang-kadang ada pikiran saya pengen menyakiti diri saya sendiri, nggak pernah. Sering, kadang-kadang, hampir nggak pernah. Nggak pernah. Ya Rasti, jadi kita tuh pakai skala pengukuran depresi pasca melahirkan itu dari Edinburgh, Universitas Edinburgh. Ini banyak banget dipakai. Nah dia mengatakan kalau dari hasil tes tadi nanti dihitung gitu ya. Kalau hasilnya lebih dari 13 itu most likely kemungkinan besar memang mengalami depresi pasca melahirkan, postpartum depression tadi. Hasil kamu 12. Ya itu adalah kan di bawah 13. Gitu. Nah tadi kamu bertanya gitu kan ya. Jadi sebenarnya beda antara baby blues sama depresi pasca melahirkan, atau depresi pasca melahirkan bisa sampai 2 tahun. Jadi memang ada beberapa macam depresi pasca melahirkan. Ada yang namanya satu baby blues. Nah, baby blues ini 80% ibu melahirkan itu biasanya memang mengalami baby blues. Gitu. Kenapa? Karena ada perubahan hormon tuh. Ya kayak kita mau menstruasi kali. Gitu. Tapi kan tidak hanya perubahan hormon, kita juga capek 9 bulan selama ini mengandung, terus tiba-tiba mungkin ada kelahiran bayi baru, adaptasi waktu lagi. Nah, itu tuh yang kadang-kadang tidak hanya sekedar hormon tapi ada faktor-faktor stresor di luar tuh. Terus belum lagi kalau karakter ibunya juga mungkin resiliensinya, ketangguhan dirinya, manajemen stresnya kurang baik, atau stresor lingkungan, tidak ada support system segala macam. Nah, itu biasanya tuh mengalami baby blues. Jadi 80% sih biasanya memang mengalami itu gitu kan, kaget punya bayi baru gitu kan, capek juga habis lahiran, ngeden atau sesar gitu kan. Nah, 80%. Kalau biasanya jarak waktu baby blues itu sampai dengan 14 hari, jadi 2 minggu. Jadi itu normal banget tuh. Nah, cuman sayangnya kalau baby blues ini tidak dikelola dengan baik dan itu lewat dari 14 hari, itu masuk ke depresi pasca melahirkan yang cukup mayor. Gitu. Nah, itu tuh biasanya sampai dengan 2 tahun. Gitu. Kalau ini tidak terolah lagi dengan baik lewat dari 2 tahun gitu. Nah, ini biasanya udah masuk ke depresi mayor banget. Kalau yang sampai dengan 2 tahun itu masih masuk ke oh iya, dia mengalami depresi pasca melahirkan. Masih ada kalimat pasca melahirkannya nih. Tapi kalau lewat dari 2 tahun masih nggak terolah dengan baik, maksudnya intensitas nangisnya masih sama, ada kecenderungan pengen menyakiti diri sendiri gitu kan ya. Kemudian bahkan dia tidak melihat apa makna hidupnya dia, apa kegunaannya dia, apa pokoknya seperti itu, bahkan sampai nggak bisa ngurus babynya nih. Kalau lewat dari 2 tahun itu udah masuk ke depresi mayor biasanya. Nah, yang terakhir, nah ini yang biasa cukup bahaya, itu ada yang namanya depresi pasca melahirkan psikosis. Psikosis tuh jadi udah ada halusinasi gitu. Itu kenapa suka ada berita iya betul sampai membunuh anak bayinya segala macam gitu. Ini depresi yang kemarin lagi rame itu ya, baru terjadi yang bunuh 2 anak apa 3 anak ya di daerah Jawa Barat ya kalau nggak salah ya. Nah, itu tuh depresi pasca melahirkan psikosis yang tidak terolah dengan baik tuh. Dan orang yang nggak tahu tentang hal ini nyalain ibunya, padahal sebenarnya padahal itu banyak faktor sekali yang terlibat ya. Pertama, memang ada hormon-hormon. Kalau udah berurusan dengan organik otak kan kadang-kadang ya itu lagi, kita nggak bisa kayak saklar lampu main on off aja. Oh, ini berlebihan nih hormonnya, kita off kan, nggak bisa segampang itu juga kan. Nah, itu yang kadang-kadang orang nggak paham. Belum lagi stresor lingkungan, belum lagi karakter individunya tersebut. Itu banyak banget faktor yang berperan sih sebenarnya, Rasti. Nah, ini jadi menarik nih kalau balik lagi ke Rasti, waktu itu baby bluesnya seperti apa yang kamu alamin? Aku tuh selain yang tadi ya, jadi jealous sama suami, bisa beraktivitas, tapi ke bayinya sendiri atau fungsi kamu sebagai ibu waktu itu gimana tuh, Rasti, terpengaruhnya? Apa ya, karena aku ngerasa bukan kesepian ya, kangen banget, lebih ke kangen kerja sih, tapi ngerasa kayak hampa banget gitu. Terus aku merasa kasihan sama baby karena aduh, kamu kok kayaknya nggak bakal seneng kayak kakak kamu. Terus aku kan berusaha banget supaya nggak ada pilih kasih antara kakak dan adik. Jadi si kakak tuh biar nggak jealous sama adik, aku juga ngasih dia aku membanjiri dia dengan perhatian juga supaya dia menerima adiknya gitu. Cuma aku tuh jadi pusing sendiri gitu. Aduh, kalau gue mau fokus ke kakaknya, yang ini ngerasa nggak ya? Tapi kalau gue lagi fokus ke adiknya, kakaknya gimana? Jadi kedua itu aku bingung banget sih. Misalnya aku lagi nyusuin adiknya, terus kakaknya kayak
nenen gitu, maksudnya kayak padahal dia udah selesai kan, tapi ngeliat adanya dia tuh iya. pingin lagi atau gimana, tuh aku ngerasa bersalah nih, ada yang salah nggak ya gitu. Jadi Oh. ketakutan nih, pola didik aku sebagai orang tua bener nggak ya, tapi setiap saat gitu, maksudnya benar-benar sampai ke bawah mimpi gitu, terus apa ya, jadi kesedihan yang mendalam gitu. Dan kayaknya. itu berlangsung berapa lama? Awal-awal aja ya. Setelah itu bagaimana membaiknya? Peran suami kah, support system sekitar, atau kamu juga mencoba akhirnya punya me time? Karena viewers orang Mi Buka-Bukaan ya, me time untuk seorang ibu tuh penting banget memang. Walaupun kayak kemarin di masa pandemi ya bisa sesimpel kita hanya di kamar, tidur, mungkin panggil kalau bisa salon at home gitu ya misalnya, itu nggak apa-apa juga sih. Kamu sendiri waktu itu copingnya gimana? Akhirnya suami Ari stop dulu sebulan, fokus sama aku dulu. Oke. Jadi kayak aku maunya apa, sampai kebetulan kan di rumah dia yang masak bukan aku. Dia jago masak, aku nggak bisa masak sama sekali. Jadi dia benar-benar, kamu mau apa sebut aja, ntar aku belajar. Maksudnya sampai kayak gitu dia gitu. Ya aku belajar deh gitu. Terus apa lagi ya? Jadi you feel Yang supported ngerasa- banget iya, dong. dia tuh bener-bener itu sih. Yaudah aku boleh nggak, aku nggak sebulan deh aku nggak ngambil kerjaan ya, aku fokus di sini dulu gitu. Dan pada saat aku lagi nenen dia langsung ke kakaknya, atau pas aku lagi main sama kakaknya dia yang megang adenya, itu baru aku ngerasa kayak oke, ini udah mulai adil nih gitu. Tapi kakaknya gitu pernah nggak sih, atau bahkan adiknya gitu, dilibatkan nggak sih dalam kegiatan mereka masing-masing? Karena itu menjadi proses penting juga tuh, Rasti. Maksudnya saya punya 4 anak di rumah ya, dan itu memang biasanya akan selalu ada tuh jelas-jelasan kayak gitu. Kakak diantar, aku berarti kayak ini udah mulai PTM nih. Oh ya, minggu ini kakak PTM diantar sama Umi ya, berarti aku minggu depan diantar, kayak gitu juga. Nah, waktu masih kecil, dan ini memang banyak banget kok dialami sama bunda-bunda yang baru melahirkan dan biasanya punya anak lebih dari 1 ya, gitu. Itu pasti akan selalu mempertanyakan, ini kakaknya jealous atau enggak ya, gitu. Udah melahirkan anak keempat pun saya bertanya, kakak 1, 2, dan 3 ini jealous nggak ya punya adiknya. Nah, biasanya kemudian kita coba libatkan. Misal waktu mungkin cek USG baby itu kakaknya diajak, ya ada adik kamu loh, gitu. Nah, pada saat lagi nenenin, kadang-kadang diajak, sini yuk ikut ya nenenin yuk bareng gitu. Jadi dia merasa terlibat, dia nggak merasa disingkirkan setelah kehadiran si adik. Itu yang pertama buat si kakak. Nah, begitu pula adik, ketika kita lagi ngurusin kakaknya, misal kalau waktu itu saya kayak misalnya nganterin kakaknya bola, ya diajak si adiknya tuh sambil, walaupun baby kita ajak ngobrol juga. Mas lagi bola, lihat tuh kita nemenin mas bola ya, segala macam. Jadi mereka ada bondingnya juga yang pertama. Yang kedua, saling paham bahwa memang kadang-kadang orang tua itu harus membagi waktu, tapi aku nggak akan ditinggal kok, gitu. Karena nanti memang setelah 2 tahunan anak tuh harus belajar nunggu, anak harus belajar take turn, karena kan nanti mereka kan masuk sekolah, gantian main segala macam gitu. Nah, ini justru proses belajar yang bagus banget, Rasti. Ya, Rasti, tadi kan sudah banyak cerita tuh tentang baby bluesnya, proses perjuangan kamu jadi seorang bunda. Ini ada nggak yang membantu kamu dalam proses ini? Tidak hanya support dari suami tentunya ya, dari keluarga gitu kan ya, dari staf ahli di rumah, tapi ada nggak yang membantu kamu juga sampai kamu lebih tenang dalam hal anak menyusui, seperti itu dalam proses kamu mengasuh anak-anak? Aku tuh yang membahagiakan buat aku karena aku punya kesempatan untuk menyusui kan, apalagi yang anak pertama Nara itu kan aku nyusuin sampai 2 tahun 3 bulan. Nah, itu happy banget. Dan dulu kan pada saat Anara masih baby itu belum pandemi, jadi kita tuh sering banget jalan-jalan kemana-mana. Jadi buat aku Mediadot itu ngebantu banget pada saat kita lagi traveling gitu. Jadi untuk tinggal bawa asip beku, encerin, tuang, pada saat kita dorong dia, misalnya kita jalan kaki, kita pakai stroller kemana-mana tuh dia tetap bisa minum ASI pakai dot. Asupan tetap ASI jalan terus ya. Wah, luar biasa. Dan dulu namanya anak pertama kan masih kaget ya, semuanya pengen dicobain gitu. Termasuk dot tuh aku nyoba semua merek, kayaknya udah aku coba. Semuanya tuh aku beli satu-satu. Demi anak pokoknya. Demi anak, pokoknya mana nih yang paling cocok gitu. Karena kan banyak banget mitos di luar sana, dot tuh nggak baik ini itu gitu. Kalau produk baby terutama aku lumayan ngerasa aman tuh kalau ada lambang halalnya, karena kalau udah halal tuh kayaknya udah memverifikasi tentang produksi yang higienis, bahannya udah pasti higienis. Itu sebagai ibu bikin aku lebih tenang lagi. Apalagi barang-barang bayi yang nempel langsung ke bayi gitu, misalnya baju, dot, botol susu, botol ASI, itu buat aku nomor 1
yang ngebantu buat aku tenang adalah ada lambang logo halalnya. Cuma aku emang direkomendasiin juga bahwa Dot tuh cari yang terbaik, yang ortodontik. Nah aku tuh suka banget pakai baby hooky karena dia ada Dot ortodontik baby hooky. Itu penting banget adalah dia nggak bikin keselak. Itu penting karena banyak teman-teman aku yang punya baby, dia tuh gampang keselak karena alirannya terlalu deras. Dan itu katanya kalau udah enak dengan Dot yang alirannya terlalu deras tuh jadi nggak mau nyusuin langsung lagi. Itu bingung puting yang kita kenal sebagai bingung puting itu ya. Aku paling takut kan hal seperti itu. Dan ada lagi Dot-Dot yang intinya nggak mengakomodir ASI dengan baik. Ada yang bikin mulutnya juga jadi nggak bagus. Aku tuh suka banget sama Dot ortodontik baby hooky nih. Ini di sini tuh dia ada lubangnya tuh di samping gitu loh, Mbak. Jadi dia nggak bikin kesedak. Terus posisinya Anara tuh harus usaha baru keluar. Seperti halnya pada saat dia menyusui. Iya, karena kan pada saat kita minum ASI kan rahang apa tuh harus kerja keras kan. Nah kalau Dot yang terlalu deras tuh dia nggak kerja keras gitu. Nah itu akhirnya yang bikin aku happy adalah Anara tetap mau nenek langsung, tapi dia pakai Dot pun jadi oke-oke aja. Nah itu berkat Dot ortodontiknya baby hooky. Dan yang bikin aku happy, desainnya tuh gemes-gemes banget. Itu ada kayak hewan dongeng, ada naga, ada kayak mermaid. Aku suka SpongeBob karena dia ada huruf-huruf. Ada nggak sih nih? Ah ini dia nih. Dia tuh ada huruf-huruf ya, jadi kadang-kadang sambil nemenin dia tidur ngasih tahu sambil pengenalan ya, gitu ya. Bener gemes. Jadi aku tuh sekarang kalau misalnya ada temen baru ngelahirin, hadiahnya udah paling enak udah Dot ortodontik baby hooky aja. Dan ini semua produk halal yang pokoknya kamu cari itu ya, ada sertifikasi halal tersebut. Dan itu tuh udah rekomendasi dari keluarga ya, karena aku ketemu tante, om kalau acara keluarga tuh anak-anaknya pada bawa Dot hooky, aku selalu nanya kenapa yang ini, dan mereka bilang tuh nggak bikin keselak. Larinya kan ke kolik karena aku tahu banget kalau baby kolik tuh udah nggak enak banget ya, udah gas nggak bisa keluar, kebanyakan gas masuk gitu. Dan baby hooky itu udah pilihan aku dari anak pertama yaitu Anara. Jadi sekarang aku udah tahu, udah pengalaman sama Dotnya, jadi sekarang aku tenang ngasih ke baby awan biru. Iya Bunda, bener banget seperti yang dikatakan oleh Rasti tadi gitu kan ya. Bahkan para peneliti di Fakultas Kedokteran Gigi Unpad sudah menyatakan bahwa Dot ortodontik baby hooky sudah teruji secara klinis. Mekanismenya paling mirip seperti saat baby menyusui pada puting si ibu. Dan juga selain itu, Dot ortodontik baby hooky mencegah maloklusi. Apa itu maloklusi? Pergeseran rahang dan gigi si kecil. Jadi ini tepat banget untuk para si kecil bunda di rumah. Nah, bagi para bunda pintar hooky yang menonton saat ini dan ingin membeli produk Dot ortodontik baby hooky, kini tersedia banyak banget di mana-mana Bunda. Ada di official shop baby hooky di Shopee, Lazada, JD.ID, Tokopedia, Go Apotik, Blibli, toko dbm.com, bahkan di Orami pun Bunda bisa membelinya. Buat info lebih banyak lagi seputar baby hooky, kalau masih penasaran dan pengen cek-cek produk yang lainnya, Mam bisa follow Instagramnya ya di @babyhookyofficial. Ini Rasti luar biasa sekali ya, mama muda, 2 anak, kemudian lagi mencoba beradaptasi juga. Kemarin beradaptasi membesarkan anak di masa pandemi. Sekarang adaptasi lagi nih gitu ya, menyesuaikan dengan transisi menuju endemi, dan insya Allah cepat endemi. Tapi kan pasti banyak banget perubahannya ya. Harapan Rasti ke depannya tidak hanya untuk anak-anak, keluarga, suami, tapi kamu juga gitu. Harapan kamu ke depannya gimana, Rasti? Aku sih sekarang lagi berusaha untuk kembali kayak emang passion aku kan di dunia musik. Jadi aku tuh dulu 15 tahun yang lalu aku nyanyi ada 2 album, itu kebetulan 21 lagu tuh lagunya ciptaan aku semua. Wow, serius? Dari zaman yang aku kangen kamu sayang itu tuh udah 15 tahun yang lalu, udah lama banget ya. Terus akhirnya sekarang memutuskan udah pingin nyiptain lagu lagi, pingin nyanyi lagi, karena itu yang bikin aku happy. Walaupun dunia musik kan sekarang di masa pandemi menuju endemi pun masih belum tahu ya arahnya kemana. Cuma kayak hasrat pingin nyiptain lagu, pingin berkaryanya tuh pingin banget, karena mungkin udah ketahan berapa lama juga. Jadi udah pingin beraktivitas. Dan tapi udah mulai tuh coret-coret. Udah mulai mau proses rekaman juga sih gitu. Cuma emang ternyata passion aku tuh selalu paling happy tuh saat lagi ciptain lagu dan lagi nyanyi gitu. Jadi
Semoga aja, semoga. Amin, amin. Rasti sekali lagi terima kasih Aku yang untuk terima kesempatan kasih. berbaginya, Aku luar terima biasa kasih. banget. Viewers, Orami buka-bukaan hari ini banyak banget proses belajar kita tentang bagaimana jadi orang tua, mama, bunda muda dengan 2 anak. Kemudian habis itu belajar mengenai postpartum depression ya, depresi pasca melahirkan. Terima kasih banyak Rasti. Insya Allah banyak proses belajar yang bisa dibagi untuk semua yang lagi Amin, menonton semoga ini. sedikit Terima kasih. membantu. Terima kasih Thank banyak. you.